pahala yang seperti itu mengalir terus. Anda di kuburan, di alam barzakh, tiap detik rekening pahala masuk, Pak. Rekening pahala masuk di catatan amal kita. Padahal kita di kuburan atau di alam barzakh itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah ruh, arwah itu mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup? Jadi ruh atau arwah jamaah yang mereka sekarang menunggu di alam barzakh, ya, alam dimana penantian mereka untuk menuju kehidupan akhirat, namanya alam barzakh. Berapa itu, Pak, jumlah ruh di sana itu? Ada berapa? Banyak ya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, ruh kan pada meninggal kan, orang-orang banyak itu, jutaan, malah miliaran mungkin ya, itu ngumpul jadi satu di alam barzakh. Di alam barzakh mereka sudah tidak bisa lagi melakukan amal soleh. Sholat sudah tidak bisa, puasa sudah tidak bisa. Artinya amalan ibadah yang dilakukan di dunia itu ya sudah selesai, sudah selesai. Tapi mereka nanti, para ruh yang sekarang menunggu di alam barzakh itu bisa dapat pahala, bisa dapat manfaat dari orang yang masih hidup dari beberapa ibadah. Nah, kira-kira apa saja nih ibadah yang bisa bermanfaat untuk mereka? Yang lakuin kita nih, Pak, yang melakukan kita, tapi yang dapat pahala mereka juga gitu loh. Karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain di sana, sholat udah nggak bisa lagi. Nah, kita ini beramal soleh yang masih hidup, bisa nggak apa saja sih amalan yang kita kirimkan buat mereka itu apa saja? Nah, ini pembahasannya ini. Ya, apa manfaat apa saja yang bisa mereka terima? Saya akan bacakan dari kitab Ar-Ruh, ya, kitab utama kita dalam pembahasan tentang arwah, yaitu karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau ini ulama Hambali ya, tapi kitabnya ini bagus, ini kitab tentang ruh ya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa hiya hal tantafi'u arwahul mauta bi syai'in min sa'il ahya'i amla. Nah, jadi kata beliau buat pertanyaannya, apakah para arwah, orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendapatkan manfaat dari amalnya orang yang masih hidup atau tidak? Nah, itu pertanyaan. Fal jawabu, maka jawabannya kata beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, annaha tantafi'u min sa'yil ahya bi amrain mujma'in alaihima baina ahli sunnah minal fuqaha'i wa ahlil hadithi wa tafsir. Beliau pertama menyebutkan yang disepakati dulu, Pak. Ada dua perkara ya, ada dua ibadah yang disepakati seluruh ulama 4 madhab ini sampai pahalanya atau manfaatnya untuk si para arwah atau para ruh. Ada berapa yang disepakati? 2. Nanti sisanya itu diperdebatkan nyampe apa enggaknya ya. Nah, ini beliau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang disepakati. Kalau disepakati berarti nggak ada yang bilang nggak nyampe gitu loh. Sepakat semuanya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan seluruh ulama 4 madhab lah ya. Para ulama madhab 4 itu semuanya sepakat 2 ini nyampe pahalanya, bermanfaat untuk si para arwah itu. Apa saja 2 ini? Pertama jamaah, ahaduhuma ma tasabbaba ilaihil mayitu fi hayatihi, ibadah yang dia lakukan selama dia waktu hidup itu pahalanya pahala jariyah, menjadi sebab pahala jariyah itu pahalanya nyampe atau mengalir terus. Misalnya wakaf, Pak. Misalnya apa? Wakaf. Itu seluruh ulama sepakat
Kalau dulu si almarhum, mungkin bapak kita atau ibu kita atau siapalah yang sudah meninggal, pas masih hidup beliau mewakafkan hartanya. Kalau wakaf tuh nggak habis Pak ya. Kalau duit kita taruh di masjid, taruh di mana misalnya, ngasih anak yatim, kan habis itu ya. Ya paling dipakai sehari 2 hari habis uang ya, udah selesai. Kalau wakaf itu dia nggak habis-habis, bendanya masih ada. Misalnya Anda ngasih uang ke masjid, uangnya itu dibelikan karpet, uangnya dibuat beli semen buat apa namanya ini, bangun masjid, kan bendanya masih ada terus nggak itu? Nah itu wakaf Pak. Pahala yang seperti itu mengalir terus. Anda di kuburan, di alam barzakh, tiap detik rekening pahala masuk Pak. Rekening pahala masuk di catatan amal kita. Padahal kita di kuburan atau di alam barzakh itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gara-gara wakaf yang dulu kita lakukan di dunia, itu pahala terus ngalir. Dan itu sepakat ulama, pasti pahalanya nyampe dan bermanfaat untuk si ruh gitu. Nah, maka Pak jamaah, kira-kira ini kita ini ya masing-masing lah dilihat dirinya masing-masing. Sudah pernah belum ya saya ini wakaf? Nah, mumpung masih hidup Pak, mumpung masih hidup, kira-kira saya udah pernah belum ya wakaf? Nah, coba dah kalau memang belum, kasih wakaf apa? Tidak harus yang besar-besar. Anda wakaf Quran bisa, wakaf Al-Quran bisa, beli Al-Quran. Paling berapa sih Pak Al-Quran? Berapa? 100 ribuan ya? 50 apa 100? Ya anggaplah 100 ribuan lah ya. Anda beli aja satu, terus kasihkan ke santri-santri, kasihkan ke apa Ustadz Misbah yang setiap hari ngaji, Masya Allah ya, kita kasihkan. Itu namanya wakaf. Kita kasihkan ke masjid, kita kasihkan ke mana, rumah tahfidz misalnya, bisa seperti itu ya. Atau selain Quran apa yang mudah bagi kita, apa ya, nah Anda Pak, misalnya Pak Arif ini butuh yang namanya kayak gini nih, apa yang namanya, mic ya. Pak Arif butuh mic yang bagus gak? Saya mau wakaf nih ya, bisa Anda beli yang harganya bagus, misalnya harganya berapa yang bagus ya, terus Anda berikan ke Pak Arif ini buat ngaji setiap Sabtu atau buat pengajian dimanapun silahkan dipakai. Wah itu wakaf juga itu Pak. Itu namanya apa? Wakaf juga. Jadi tidak harus Al-Quran, bisa hal-hal yang bermanfaat untuk pengajian bisa. Gitu ya. Nah, apalagi misalnya Pak, sebutin Pak, wakaf yang gampang-gampang. Kalau orang yang duitnya banyak kaya raya mungkin wakafnya bisa bangun masjid gitu ya, bangun pesantren gitu ya. Itu bagi yang kaya yang banyak hartanya. Tapi bagi kita yang mungkin hartanya mohon maaf tidak sampai banyak, ya wakafnya nggak harus bangun masjid, tidak harus ya. Bisa juga bangun masjid tapi apa sebagiannya. Ustaz Abdullah saya mau wakaf ini belikan apa misalnya, apa Pak ya? Ya kipas angin bisa. Atau saya mau wakaf buat beli karpet misalnya, bisa ya. Jadi nggak harus semuanya gitu. Sebagian dari masjid yang keperluannya apa kita belikan pakai uang kita gitu. Nah itu namanya wakaf Pak. Itu sepakat itu. Pahalanya sampai. Nah kira-kira sudah belum nih? Mudah-mudahan sudah ya. Nah bagi yang belum, coba nanti dicoba ya. Bisa beli Al-Quran atau yang lainnya. Kemarin Pak ada jamaah saya, ibu-ibu. Beliau jamaah saya di Bank Indonesia. Saya kan ngajar pengajian di perkantoran Jakarta. Salah satunya itu Bank Indonesia yang di Jakarta Pusat itu. Tiba-tiba kemarin itu ya bulan lalu lah ya, udah lama. Beliau WA saya, Pak Ustadz minta nomor rekening gitu. Minta nomor rekening. Loh buat apa Bu? Udah kasih aja Pak Ustadz, saya kirimi uang 2 juta. Berapa? 2 juta. Buat apa ini Pak Bu? Saya bilang, terserah Pak Ustadz, pokoknya ini saya wakaf. Oh wakaf. Kalau wakaf berarti kan nggak boleh habis uang 2 juta ini Pak. Kalau uang 2 juta ini saya buat jajan ya, saya buat apa namanya beli makanan, kan habis, sehari juga habis kan, nggak bisa jadi wakaf itu. Akhirnya apa? Saya bilang ke ibu tadi itu yang ngasih uang 2 juta, Bu,
ya sudah, uangnya saya belikan kitab ya. Karena kalau kitab nggak mungkin saya makan Pak ya, ya kan? Ya, Bu, saya belikan kitab, kan kitab ini nggak akan habis, ada terus. Bahkan mungkin saya baca, saya ajarkan ke jamaah saya buat pengajian bisa. Oh iya Pak Ustadz, nggak apa-apa, silahkan belikan apa saja terserah dah. Yang penting ini wakaf judulnya, gitu. Judulnya apa? Wakaf. Alhamdulillah Pak, 2 juta itu saya belikan kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Alhamdulillah. Itu ada yang wakaf seperti itu. Anda bisa seperti itu, bisa. Ya. Kiai Jamalulain butuh kitab apa Pak misalnya? Beliau butuh buat ngajar, Anda belikan Pak Kiai Jamalulain. Itu pahalanya wah luar biasa ya. Kalau beliau baca terus kitabnya atau diajarkan ilmu itu ke jamaahnya, Anda dapat aliran pahala juga itu. Nah, itu namanya apa? Wakaf. Sepakat itu ya. Saya berharap Anda semuanya sekarang tolong dilihat masing-masing ya. Saya sudah pernah belum ya wakaf gitu. Ya, siap ya? Ya, satu lagi, orang tuanya kan sudah tidak ada. Mungkin ya di antara jamaah. Kalau Anda sayang sama bapak sama ibunya yang sudah meninggal, bisa Pak, ya Allah ini Al-Quran saya wakafkan atas nama bapak saya almarhum. Bisa ya, yang ini Al-Quran saya wakafkan untuk ibu saya, almarhumah ibu saya. Nah, bisa. Mungkin orang tua kita dulu belum sempat wakaf, kita wakafkan, bisa. Diniati saja bahwa ini wakaf dari bapak kita yang sudah meninggal misalnya begitu. Gitu ya. Siap? Insya Allah. Ini pahalanya wah tiap detik Pak itu ngalir terus, itu namanya wakaf ya. Oke. Nah, yang kedua yang disepakati manfaatnya nyampe, doaul muslimina lahu wastighfaruhum lahu wassadaqah wal hajj. Oh, dicatat yang kedua itu doa dari orang yang hidup, istighfar dari orang yang masih hidup, sedekah dari orang yang masih hidup, dan haji dari orang yang masih hidup. Jadi ada 4 ini yang bagian kedua. Kalau bagian pertama itu yang seperti wakaf tadi ya. Bagian yang kedua ini contohnya apa tadi? Doa dari orang yang masih hidup. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Itu kan doa dari kita untuk mereka. Itu manfaatnya sepakat sampai. Terus apalagi tadi? Istighfar sama. Ya Allah ampunilah dosa-dosa almarhum almarhumah. Itu manfaat Pak itu buat dia. Bisa itu ya. Terus yang ketiga tadi apa? Sedekah. Kalau sedekah berarti mutlak, tidak harus wakaf. Tidak harus wakaf. Sedekah biasa, misalnya Anda kasih uang ke anak yatim atau ke masjid atau ke siapa, diniati untuk ini sedekahnya almarhum bapak saya. Bisa itu nyampe juga. Tapi lebih bagus wakaf ya. Karena kalau wakaf kan setiap detik ngalir terus. Kalau hanya uang terus habis dimakan, ya sudah sampai situ saja pahalanya Pak. Sampai situ saja. Tapi kalau wakaf itu kan kekal ya, bendanya apa? Kekal, tidak habis-habis. Nah, mending kalau mau ngasih uang, uangnya dibuat beli benda Pak. Dibuat beli apa? Benda ya, Al-Quran atau kitab atau sajadah atau apalah gitu. Oke. Terus yang terakhir haji Pak. Ibadah haji itu sepakat. Pak Ustadz saya mau berangkat haji. Saya udah haji Pak Ustadz sudah. Tapi haji yang kedua ini saya niatkan untuk ibu saya yang dulu belum sempat berangkat haji. Itu bisa Pak. Dan sepakat manfaatnya sampai untuk para arwah atau ruh. Nah, ini yang disepakati ya. Berarti kalau kita ringkas apa ya? 1 wakaf gitu aja ya. Yang kedua doa orang yang masih hidup ya. Yang ketiga istighfar dari orang yang masih hidup ya. Istighfar itu maksudnya minta ampun kepada Allah untuk si mayit. Yang keempat sedekah ya, mutlak boleh wakaf atau sedekah biasa. Yang kelima haji. Nah, itu 5 hal yang manfaatnya sepakat oleh para ulama nyampe gitu loh. Paham ya? Nah, 5 itu saja.